Ini kadang nih mahasiswa kecenderungannya senang di sini, di alur penelitian. Padahal itu bagiannya di bab 3, gitu. Itu yang tidak boleh. Nah, di sini harusnya menyajikan peta konsep dari penyelesaian masalah itu, gitu ya. Bukan alur penelitian. Nah, di sini hipotesis. Bagi penelitian kuantitatif, maka dia diperlukan hipotesis. Kalau yang kualitatif, asumsi penelitian. Bagi yang pengembangan, tidak ada. Bagi yang R&D tidak ada. Bagi yang mixed method, bergantung pada rumusannya. Apakah membutuhkan hipotesis atau tidak, gitu ya. Nah, itu tergantung. Jadi sebenarnya paradigma penelitian itu sama-sama saja, cuma beda istilah saja, gitu kan ya. Nah, dan tetap ada di bagian sini, di bagian sana, gitu. Nah, ini udah mendekati ending nih Bapak Ibu ya. Bab 3. Nah, gitu ya. Bentar Pak, tadi itu untuk Ya. yang apa saja yang asumsi itu? Asumsi, oh ya. Kategori apa aja? Ya, asumsi itu menyatakan bahwa apa ya, praduga lah, dugaan lah, gitulah ya. Dugaan. Ya, jadi menyatakan bahwa apa ya, jawaban sementara kita itu apa gitu ya. Iya, gitu loh. Nanti kan akan dibuktikan di result, gitu. Semacam hipotesa itu ya? Yes, sebagai kalau di kuantitatif kan hipotesa dinyatakan HA dan H0. Nah, di kualitatif itu asumsi saja bahwa nanti ini kalau entrepreneurship ini dapat meningkatkan kemandirian. Kalau kualitatif nih ya, kalau kualitatif bahasanya kan gitu ya. Nah, atau apalah ya, dinyatakan dalam seperti itu. Nah, filosofi metodologi, Bapak Ibu. Filosofi metodologi itu harus menjawab critical question 3 poin. Apa? Bagaimana? Lalu kenapa? Kenapa kok di bab 3 ini ditulisnya metode, bukan metodologi? Kan gitu ya. Metodologi itu ilmu tentang metode penelitian. Maka dalam metodologi itu banyak pilihan-pilihannya. Tapi kalau di bab 3 di disertasi itu disebut sebagai metode. Nah, artinya apa? Kita harus memilih dari sekian banyak jenis metode yang sesuai. Gitu loh. Nah, jadi jangan sampai menulis metodologi gitu ya. Nah, itu ilmu metodologi gitu loh. Nah, kalau di bab 4 ya metode, cara. Dan langsung to the point. To the point. Tidak boleh ini. Ya. Pilihan ini. Betul. Nah, saya sarankan di level disertasi itu mulailah dari sifatnya yang filosofis. Ya. Dari yang sifatnya filosofis sampai ke hal yang sifatnya detail. Ya. Nah, karena harus begitu kalau di disertasi biasanya. Ya. Nah, kalau yang di skripsi ya langsung juga tidak apa-apa. Tapi kalau yang di disertasi, mulailah dari sesuatu yang sifatnya filosofis. Misalnya kayak penelitian kuantitatif nih. Mulailah dari paradigmanya dulu dinyatakan, pendekatannya, lalu tekniknya, itu harus terus gitu loh, sampai sedetail gitu ya. Jadi nyatakan dari yang sifatnya paling tinggi gitu. Biasanya ya. Prof, kalau penelitian saya itu kan tentang perjanjian perkawinan campuran, Prof, antara WNI dan WNA. Nah, kalau harta kebendaannya itu ada di luar negeri, sedangkan objek harta bersama berarti ada di luar negeri, sedangkan yang saya bahas itu adalah peraturan yang dipakai oleh Indonesia. Tentunya ada sedikit perbedaan gitu, Prof, sedikit banyak perbedaan karena dari segi agama pun berbeda gitu kan. Nah, itu apa yang kita bahas, Prof, di dalam tafsiran
undang-undangnya saja sudah berbeda gitu. Misalnya objeknya memang ada di luar, objeknya ada di luar, harta yang dijadikan harta bersama ada di luar gitu. Sedangkan saya telaah undang-undang di Indonesia gitu. Itu apakah boleh kayak gitu, Prof? Atau kita harus spill tadi sedangkan kata-kata ada kata sedangkan di peraturan luar negeri misalnya di negara Amerika Serikat menggunakan peraturan yang menjelaskan tentang bla 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 gitu. Apakah seperti itu atau kita hanya fokus sama penjelasan berdasarkan peraturan di Indonesia? Nah, kita tuh harus punya pemahaman bahwa disertasi kita itu bukan menyelesaikan masalah negara ya. Kita gitu ya. Jadi kita harus memberikan pemahaman bahwa kita itu hanya memberikan kontribusi ilmiah. Gitu ya. Itu penting ya. Ini kayak seolah-olah kita tuh bakal bisa menyelesaikan masalah negara ya misalnya ya gitu. Iya gitu. Jadi riset disertasi kita itu satu ya. Ini bayangan saya nih ya. Karena saya juga bukan ahli hukum juga ya. Nah, nanti Bapak itu akan mengungkapkan tentang deskripsi bagaimana ketentuan-ketentuan dalam ya, di poin pertama kan. Nah, di poin kedua itu akan mengungkapkan tentang ketentuan-ketentuan bagaimana orang luar negeri ya di sana. Lalu akan mengungkapkan juga bagaimana ketika kasus ini terjadi di sana dan hartanya bukan di sana tapi di sini. Nah, itu kan harus dieksplorasi semuanya, Pak. Harus dieksplorasi. Dan rumusan yang ketiga itu Bapak harus mengungkap tentang apa? Selayaknya harusnya seperti apa temuan Bapak itu dengan melalui pendekatan tadi Islam itu kan ya. Nah, jadi temuan inilah hanya memberikan rekomendasi ilmiah saja terhadap itu, bukan harus menyelesaikan masalah yang terjadi sengketa gitulah ya kira-kira. Iya, maksudnya kita tuh nggak bisa sampai sejauh itu gitu ya, hanya memberikan sampai seperti itu. Ada konsep di hukum tuh soal locus tempus, recus delicti sama tempus delicti, bahwa peraturan di Indonesia ya hanya berlaku di Indonesia gitu Prof. Sedangkan yang menjadi objek sengketa itu ada di luar negeri. Nah, sedangkan di luar negeri itu tidak menganut asas harta bersama gitu. Kalau di luar negeri siapa yang beli dia pemiliknya gitu, tanpa melihat bahwa itu ada pernikahan dan lain sebagainya. Nah, itu jadi Prof, memang tidak menyelesaikan masalah, tapi masalahnya adalah ada perbedaan, ada perbedaan peraturan. Nah, itu kan hasil penelitian, Pak, yang menyatakan ada perbedaan atau tidaknya. Berarti kita spill juga, Prof? Itu. Nah, itu kan simpulan ya. Menyatakan ada tidaknya aja itu kan hasil temuan. Ya, prediksi Bapak lah kan gitu ya. Prediksi, ya kan? Walaupun kayaknya prediksi saya tepat deh gitu kan ya. Tapi kan belum tertulis kan gitu. Nah, harus ditulis. Tapi udah punya gambaran. Emang penelitian itu harus tahu gambaran ke depan. Gitu loh. Nanti jawaban disertasi itu harus begini deh kayaknya gitu. Nah, kita ngayal. Ya. The next resultnya itu harus begini. Bahaya kalau misalnya Bapak Ibu itu meneliti tapi tidak punya gambaran jawaban. Itu akan pusing. Nanti bab 4 apa isinya ya? Itu tuh yang akan terombang-ambing oleh promotor. Biasanya digiring sama promotor, digocek ke kanan, ikut ke kanan. Digocek lagi ke kiri, ikut lagi ke kiri kan gitu ya. Padahal kalau misalnya kita enggak Prof, ini saya pengen begini. Nah, detailkan saja. Nanti promotor juga akan paham apa yang diinginkan kan gitu. Nah, paling nanti akan meluruskan, oh sebaiknya dilengkapi ininya loh gitu ya. Iya, tetap harus ya.